Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya membacakan tulisan jadi opini dari seorang ekonom yang menurut saya tulisannya ini memiliki sudut pandang yang jauh berbeda dari kebanyakan ekonom atau pengamat lainnya. Tulisan tersebut tulisan Dr. Yanuar Rizky ditulis pada web, pada laman portal barisandata.co yang ditulis beberapa hari yang lalu. Judulnya Kebijakan Trump Memperjelas Kelemahan Ekonomi Indonesia. Paragraf pertama ditulisnya, kebijakan tarif dan kebijakan lainnya dari Donald Trump telah membuat gaduh dunia yang bermuara pada peningkatan ketidakpastian ekonomi dan keuangan global. Pertumbuhan ekonomi dunia pun diperkirakan akan melambat oleh banyak pihak. Yang memperkirakan melambat itu lembaga internasional, ekonom, lembaga-lembaga manajemen investasi. Jadi banyak pertumbuhan ekonomi dunia yang dikira ini sebagian pakar ekonomi dan pelaku bisnis. Jadi tadi kan banyak yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi melambat Malah ada sebagian dari mereka itu yang menyinggung kemungkinan terjadinya resesi. Jadi bukan hanya melambat, tapi resesi menurut Yanuar ini. Nah, bahkan bisa krisis ekonomi. Nah, lalu ditulis lebih lanjut, banyak negara terdampak buruk dan sebagiannya terancam alami berbagai kesulitan akibat kondisi global yang demikian tadi. Jadi, Trump melakukan kebijakan di tengah kondisi global tertentu yang sebetulnya sebelumnya juga sudah penuh ketidakpastian. Kebijakan Trump ini tafsiran saya atas tulisannya Mas Yanuar ini lebih memperburuk keadaan, menimbulkan ketidakpastian yang lebih banyak. Apalagi kita sudah lihat Trump kadang-kadang melakukan tarik ulur terhadap beberapa kebijakannya. Nah, pemerintah masing-masing negara itu kebanyakan menyalahkan Trump. Nah, analisis para ekonom, pakar ekonomi dan komentar pelaku ini pelaku bisnis pun juga demikian. Donald Trump yang disalahkan, kalau netizen apalagi Nah, dilanjut dikatakan Yanuar, diskursus yang terjadi di Indonesia tidak banyak berbeda dengan tren itu, tren menyalahkan Trump tadi itu loh. Kalau netizen kan sudah malah maki-maki. Nah, di Indonesia itu baik secara samar ataupun terang-terangan menuding Trump sebagai biang kerok kegaduhan beberapa bulan ini. Nah, menurut Yanuar, pemerintah sendiri tampak memberi komentar yang lebih diplomatis Ekonom, netizen, pelaku usaha di Indonesia itu nyalahin Trump kebanyakan. Tapi kalau pemerintah nampaknya lebih diplomatis dan memperlihatkan sikap yang lebih untuk bernegosiasi. Jadi bukan retaliasi kelihatannya pilihan pemerintah. Beberapa negara lain melakukan perlawanan terutama Cina. Nah, itu pengantar tulisan menurut saya kalau setelah saya baca. Nah, Yanuar ingin menyampaikan hal lain. Nah, sebenarnya dampak langsung kenaikan tarif belum langsung dirasakan, maksudnya dalam jangka pendek Apalagi masih ada beberapa penyesuaian kebijaksanaan yang dilakukan oleh Trump termasuk kemungkinan dia menyediakan kesempatan bernegosiasi. Nah, ancaman perang dagang yang banyak disuarakan pun itu masih sebatas genderang perang kalau istilahnya Yanuar ini. Jadi belum perang betulan nih, baru genderang perang. Nah, akan tetapi dampaknya terhadap sektor keuangan seketika terjadi. Nah, ini inti dari tulisannya Yanuar. Jadi soal tarif, soal perang dagang itu memang akan berdampak tapi dampak yang terasa itu baru adalah ketidakpastian. Dampak realnya masih perdagangan kan tidak seketika Nah, tetapi dalam hal sektor keuangan menurut Yanuar dampaknya sudah seketika. Nah, hampir semua indeks utama berbagai bursa saham global itu mengalami penurunan signifikan seketika hingga beberapa hari. Jadi bahkan setelah pengumuman langsung saja bursa saham di berbagai negara itu anjlok turun signifikan. Nah, sekitar sepekan kemudian indeks memang perlahan naik kembali sampai tulisan ini dibuat, tetapi belum kembali pada posisi semula sebelum posisi yang waktu Trump belum menyatakannya. Nah,
Jadi berbagai indeks itu naik, tapi sebagai contoh kemudian indeks harga gabungan langsung juga meluncur. Nah, IHSG ini kan Bursa Saham Indonesia kan kebetulan liburnya panjang, jadi tidak ikut tanggal 3, 4, 5, 6, 7 itu tidak ikut, libur, tutup. Nah, tanggal 8 ketika buka itu langsung ya dilakukan penghentian sementara, trading halt istilahnya. Jadi baru dibuka beberapa menit ya, detik kalau tidak salah bahkan, langsung dihentikan sementara 30 menit. Itu memang peraturan baru yang sudah disiapkan sehari sebelumnya oleh otoritas bursa ya, ini saya tambahkan. Jadi sebelumnya batas trading halt itu, penghentian sementara itu 5% penurunan. Nah, tetapi karena mungkin sudah menduga kan kejadian ini akibat kita libur, langsung melihat di tempat lain mengalami penurunan sekian persen, si otoritas Bursa Efek Indonesia naruh angka 8%, tetap saja kejadian karena waktu dibuka langsung anjlok 9,1%. Nah, Yanar menulis kemudian berbagai indeks kemudian naik kembali, namun belum kembali pada kondisi sebelum kebijakan itu. Nah, IHSG pun jadi belum kembali ya intinya. Dinamika IHSG selanjutnya hingga ditulis ini memiliki pola yang hampir serupa dengan bursa global. Nah, sebenarnya kalau menurut Yanuar, meskipun sama ya polanya, tetapi IHSG ini termasuk indeks yang turunnya lebih dalam dari kebanyakan indeks. Tidak yang terdalam, tapi termasuk yang sebagian kecil yang paling dalam gitu di antara yang penurunan itu. Nah, kata tulisannya si Yanuar ini, itu sebetulnya selain soal Trump, memang kita sudah mengalami penurunan atau sebagiannya sudah siap-siap turun lagi. Itu terkait dengan dampak musiman bulan Maret. Nah, terutama sekali tadi IHSG tadi kalau hitungannya bukan dari tanggal 2 atau 8 April, tapi dari 1 Januari, namanya year to date ya. Jadi selama 3 bulan lebih itu berapa penurunan indeks. Nah, IHSG ini termasuk yang dalam ya dibandingkan banyak bursa lain. Jadi tidak hanya terkait Trump ini, saya ralat sedikit penafsiran saya. Nah, itu kata Yanuar ada dampak musiman. Memang setiap bulan Maret itu umumnya bursa saham di dunia itu turun dibandingkan bulan Februari gitu. Nah, mengapa demikian kata dia di tulisannya ini? Karena itu ada ada tindakan rebalancing portofolio dari pelaku besar. Pelaku besar yang dimaksud oleh Yanuar adalah hedge fund management ya. Jadi dia ngelola duit banyak. Hedge fund management ini beda dengan reksadana ya. Hedge fund ini lebih gede-gede. Reksadana nasabahnya boleh retail. Kalau hedge fund ini nasabahnya gede-gede semua. Nah, mungkin saya sebut aja di tulisan tidak ada ya yang kita baru-baru ini banyak dibicarakan itu Ray Dalio ya yang diangkat menjadi penasihat Danantara, itu salah satu pelaku portofolio manajemen yang besar ya. Dia punya kelolaan yang sangat besar, istilahnya apa itu asset under management ya. Bahkan di Cina dan di rest Asia ya, Asia entah dia tidak sebut mana saja. Tuh. Nah, dampak musiman itu sudah sempat menurunkan IHSG di tahun 2025 ini ya, di Maret terutama. Itu sebetulnya itu musiman. Nah, ketika ada Trump, musiman ini belum rebound malah ketambahan, kira-kira begitulah. Nah, kebijakan Trump yang ini yang menarik adalah juga berdampak kepada nilai tukar dolar atas seluruh mata uang ya. Nah, indikator utama yang dipakai untuk kaitannya tingkat penguatan atau pelemahan dolar terhadap berbagai mata uang itu biasanya dipakai indeks dolar, DXY ya. DXY sendiri memang hanya terhadap 6 mata uang yang hubungannya erat dengan Amerika ya, beberapa negara, tetapi dia mencerminkan juga nilai dolar terhadap berbagai mata uang. Nah, yang menarik adalah kebijakan Trump ini membawa DXY turun lebih jauh hingga di bawah 100. Sejak 11 April hingga tulisan ini dibuat. Nah, pada waktu rebalancing itu dia sudah mulai menurun ya. Jadi waktu Desember, Januari, Februari ya, itu indeks dolar menguat. Bahkan sampai 100 berapa itu? 100, hampir 110 ya, kurang sedikit. Nah, di Maret ketika rebalancing portofolio, ini tafsiran saya untuk menambahkan kepada para pemirsa.
itu dia turun. Oh ya benar, ditulis juga oleh Yanuar ini. Sebelumnya DXY menguat pada bulan Desember, Januari hingga mencapai hampir 110 pertengahan Januari 2025, sempat berfluktuasi sedikit menurun namun bertahan level 107 pada akhir Februari 2025. Nah, tren menurun kembali pada bulan Maret. Tadi kaitkan dengan atas kalau saya menafsirkan tulisan beliau ini, ya terkait dengan rebalancing portofolio yang merontokkan bukan merontokkan, kalau rebalancing itu menurunkan indeks saham di banyak negara. Nah, kebijakan Trump membawanya merosot lebih bawah lagi. Tapi beda dengan dolar fenomenanya. Jadi dolar sempat menguat, lalu kemudian pada waktu rebalancing menurun, tapi tetap cukup bertahan ya, sampai 102 lah. Jadi sampai 110. Tetapi ketika diumumkan kebijakan Trump, dia langsung bertambah lagi penurunnya hingga sampai di bawah 100 ya, 99,9 berapa gitu. Nah, jadi kebanyakan mata uang menguat terhadap dolar ya. Kebanyakan, hampir seluruhnya bahkan. Nah, tetapi anehnya ketika banyak mata uang lain menguat terhadap dolar, itu justru rupiah mengalami penurunan. Nah, pada waktu tren sebelum-sebelumnya berbulan bertahun itu paralel ya, kalau DXY menguat itu rupiah melemah. Ketika DXY melemah, indeks dolar melemah, rupiah menguat. Itu saya pernah melihat grafiknya di satu makalahnya Yanuar, di tulisannya tidak ada ya. Seperti itu polanya. Nah, menariknya saat ini yang terjadi adalah, dan disebutkan tanggalnya nih, sejak 28 Februari, itu pola itu tidak demikian lagi. Ketika dolar menguat, ya DXY itu, ketika DXY melemah, mata uang lain menguat, rupiah tetap melemah. Nah, bahkan ketika sudah di bawah 100 ini rupiah hanya menguat tipis, tapi prinsipnya secara umum melemah, masih sampai kita tulisan ini dibuat. Ini menarik. Jadi ada yang menyebutnya anomali, tapi sekurang-kurangnya kalau dulu elastis, ini inelastis lah. Nah, subjudul berikut dari tulisannya Yanuar, judulnya ini jadi inti dari tulisannya, itu tadi dijelaskan masalahnya oleh Yanuar. Persoalan utama adalah dalam ekonomi Indonesia sendiri. Nah, diakui oleh Yanuar, kebijakan Trump jelas berdampak ke Indonesia, namun harus dicermati beberapa fenomena yang menunjukkan kelemahan ekonomi Indonesia. Indikator yang memberi isyarat itu antara lain seperti disebut di atas tadi, penurunan IHSG yang lebih dalam dari kebanyakan indeks, dan yang kedua nilai tukar rupiah yang ketika mata uang lain menguat, rupiah tetap melemah terhadap dolar. Nah, bahkan saya lihat juga, bukan Yanuar yang mengatakan, itu terhadap berbagai mata uang kuat dunia, rupiah juga masih melemah ya, terhadap pound sterling misalnya, bahkan terhadap yen. Nah, fenomena tersebut sebenarnya beriringan dengan fakta rata-rata hedge fund management yang mengelola dana nasabah kaya gitu kurang lebih. Nah, kenapa disebut ini? Di paragraf sebelumnya dia katakan, kita tidak hanya membaca IHSG dan nilai tukar rupiah, kan ada berita juga nih menurut Yanuar nih. Ada orang-orang kaya yang mulai melarikan uang keluar. Silakan dicari mesin pencarian ya. Jadi ada capital outflow tapi milik orang Indonesia, yang asing keluar dikit-dikit, tapi yang menyolok ini adalah keluarnya uang orang Indonesia. Nah, menurut Yanuar, keluarnya uang ini dan tadi fenomena rupiah tadi harus dikaitkan dengan fakta hedge fund management di dunia yang tadi rebalancing bulan Maret itu, mengelola dana nasabah kaya itu memiliki return yang memang meningkat. Jadi pada tahun 2023 rata-rata mereka memberikan return kepada investornya itu 5,7%. 2024 mereka ngasih 10,7%. Jangan lupa loh, ini dalam dolar Amerika ya, jangan bayangkan dengan SPN 7%, berarti ini di atasnya lagi 2 atau 2,5% dari angka ini. Nah, bahkan ada laporan salah satu hedge fund itu memberikan hingga 50%. Yang karena kenapa dia melakukan bauran investasi di Cina dan di beberapa negara Asia. Nah, operasi para hedge fund inilah, hedge fund management ini, itulah yang menurut Yanuar membuat average sell down. Jadi kenapa tadi nilai bursa tadi banyak turun? Nah, sejak November 2024. Nah, average sell down di Indonesia itu diikuti dengan pelemahan rupiah. Nah, dan ketika ada proses sedikit pembalikan arah di banyak negara, profit taking namanya, rupiah tidak ikut gitu loh, tidak mengambil arah karena profit taking itu.
Nah, itu satu. Yang fenomena lain yang harus dicermati kata Yanuar itu adalah rally harga emas. Jadi jangan naiknya rally itu mungkin buat orang ya sekedar berita, ini buat pengamat ekonomi yang cermat seperti Yanuar ini rally-nya ini agak mirip dengan kondisi ketika era perang. Coba bayangkan, rally-nya ya presentasinya. Nah, dan dia mengingatkan juga Amerika Serikat dari datanya itu memang sejak Januari 2025 itu defisit perdagangannya itu terutama karena mereka impor emas. Dan impor emas ini bukan untuk bank sentral, jadi non-monetary ya. Jadi memang pembelian emas oleh berbagai institusi keuangan di sana, ya termasuk fund management tadi, hedge fund management tadi. Nah, kaitannya kata Yanuar itu Trump pada awal pemerintahan melakukan executive note divisa kripto Bitcoin dikaitkan emas. Nah, besar kemungkinan uang orang kaya Indonesia, orang kaya betulan ya, bukan sekedar kaya, itu keluar pihak crypto settlement. Jadi kayak caranya gitu ya ke kripto, lalu kripto tersebut, settlement tersebut bisa memakai skema emas dan mungkin masuk hedge fund. Kalau masuk hedge fund berarti dananya harus betul-betul besar ya. Hal demikian wajar kalau menurut Yanuar pada saat rebalancing portofolio hedge fund yang terjadi bulan Maret selama beberapa tahun terakhir. Akan tetapi pada waktu lalu nilai tukar rupiah tidak bersifat analisis terhadap indeks dolar. Jadi analisis artinya hubungannya berubah ya. Nah, fenomena anomali sejak 28 Februari tersebut diduga kuat karena investor dan para pemilik dana besar telah membaca. Ini menurut Yanuar ya, pemerintah Indonesia sedang kesulitan arus kas atau cash flow. Antara lain ditandai oleh pemblokiran banyak pos belanja dengan alasan sedang proses efisiensi APBN bulan Februari ya. Nah, ditulis lebih lanjut oleh Yanuar, Sri Mulyani pada saat Sara Sehat 8 April lalu itu memang menginformasikan bahwa uang APBN sudah bisa cair, maksudnya pemblokiran dibuka ya. Nah, untuk belanja seolah memberi optimisme tidak ada masalah cash flow. Akan tetapi menurut Yanuar, pasar, investor masih membaca Indonesia, pemerintah Indonesia itu tetap masih punya masalah cash flow, terutama sekali juga ditambahi dengan penurunan daya beli, sehingga menurunkan pendapatan negara. Jadi daya beli yang menurun, sehingga penerimaan perpajakan menjadi turun, maka ada kesulitan cash flow. Ditambahkan informasi lagi oleh Yanuar, pengeluaran akan naik tajam. Jadi masih akan naik ya, karena nilai utang jatuh tempo pada 3 tahun ini, 2025 sampai 2027, disertai pembayaran bunga yang turut juga melonjak. Nah, maka menurut Yanuar, penjelasan APBN yang juga dilakukan itu justru tidak memberi sinyal jelas bahwa pemerintah akan mengurangi belanja. Jadi kesannya hanya alokasi, dan dengan demikian maka masih akan mengalami kesulitan arus kas hingga bulan-bulan mendatang. Karena itu salah satu yang mendorong pelemahan rupiah dengan logika seperti tulisan di atas tadi. Ini benar-benar tulisan yang menurut saya memiliki sudut pandang unik ya. Tapi masuk akal. Tentu sebagai sebuah pandangan bisa benar, bisa salah. Tapi ada baiknya kita membaca yang seperti ini. Jadi jangan sampai hanya membaca tarif Trump itu hanya soal perang tarif, soal perang dagang, soal kita membuka kuota impor dan sebagainya. Tapi ada aspek ini yang justru ini sedang segera dialami. Mudah-mudahan tulisan seperti ini dibaca oleh para pengambil kebijakan ya untuk menjadi pertimbangan.